Hai semuanya, video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China memelihara jutaan kambing di atas pohon. Kita juga akan melihat lebih dekat bagaimana sniper memburu kerbau, hewan liar yang terkenal kuat dan mematikan di alam liar. Kemudian saya juga akan mengajak kalian untuk menjelajahi peternakan dan pabrik pengolahan babi hitam. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan di saluran YouTube kami. Pernahkah Anda melihat seekor kambing memanjat pohon? Di salah satu daerah di China itu nyata, kambing-kambing ini memanjat pohon argan yang tinggi dan berduri, untuk memakan buah kesukaannya. Namun tahukah Anda bahwa beberapa petani benar-benar melatih mereka, untuk tinggal di atas pohon demi wisatawan? Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana petani mengubah kambing menjadi hiasan pohon hidup, dan bagaimana peternakan modern di seluruh dunia membesarkan kambing, dengan metode berteknologi tinggi yang tidak akan Anda percaya. Di sini, pemandangan menakjubkan kerap membuat wisatawan berhenti sejenak. Kambing bertengger tinggi di dahan berduri pohon argan. Hewan-hewan lincah ini tampaknya menentang alam, berdiri diam seperti hiasan di pohon-pohon yang tingginya lebih dari 10 kaki di atas tanah. Kambing awalnya tertarik pada pohon argan karena satu alasan, yaitu buahnya. Buah argan yang matang di akhir musim semi dan awal musim panas, dengan daging buah yang harum dan manis yang sangat disukai kambing. Saat makanan menjadi langka, khususnya selama musim kemarau, mereka memanjat dahan-dahan pohon argan yang bercabang-cabang, untuk mencari buah apapun yang tersisa. Perilaku ini meskipun tidak biasa, pada tingkat tertentu bersifat naluriah yang dimungkinkan oleh kuku kambing yang terbelah, dan keseimbangannya yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, mereka memanjat dengan sukarela di tempat lain, mereka dilatih atau bahkan ditempatkan di cabang pohon oleh pemiliknya. Pada awal tahun 2000-an, beberapa petani mulai mendorong kambing untuk memanjat pohon argan, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk menarik wisatawan. Citra kambing di pohon terus memikat imajinasi di seluruh dunia. Wisatawan menyebutnya sebagai kambing terbang atau pohon kambing. Saat ini pengunjung di sepanjang jalan daerah tersebut sering berhenti untuk memotret kambing, terkadang membayar tip untuk foto atau akses. Berbeda dengan peternakan pinggir jalan yang terbakar matahari, peternakan kambing perah modern telah berkembang menjadi industri berteknologi maju. Misalnya di peternakan ini, alih-alih meminta pekerja menyebarkan jerami secara manual dengan tangan, atau menggunakan kereta untuk setiap kandang kambing, sistem ini menggunakan kipas berkekuatan tinggi, untuk meniup jerami secara merata di lantai kandang hanya dalam beberapa menit. Di dalam mesin, jerami dicacah atau dihaluskan lalu ditiup keluar, melalui saluran fleksibel yang dapat berputar, untuk mengarahkan jerami secara tepat ke berbagai area di kandang. Jerami disebarkan secara merata dengan ketebalan yang tepat, menciptakan lapisan alas tidur lembut, yang membantu kambing berbaring dengan nyaman, sekaligus menjaga kandang tetap kering dan bersih. Memberi makan kambing di peternakan modern, tidak lagi hanya sekedar melemparkan jerami ke dalam kandang, sekarang hal itu dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang mengesankan. Di banyak peternakan kambing perah, sistem pemberian pakan otomatis digunakan untuk memberikan jumlah makanan yang tepat, yang dibutuhkan setiap kambing. Palung logam panjang membentang di sepanjang kandang, dan pakan dituangkan oleh pengumpan robot, atau kereta bermotor yang bergerak di rel, yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini mendistribusikan campuran seimbang, antara jerami, biji-bijian, dan mineral, yang dirancang untuk setiap tahap kehidupan kambing, dari kambing muda hingga kambing perah yang berproduksi tinggi. Sebagian besar peternakan kambing perah besar saat ini, menggunakan mesin pemeras susu otomatis, yang dapat memeras susu hingga 600 kambing per jam.
Kambing dengan tenang berjalan ke tempat pemerahan susu, yang di dalamnya terpasang mangkuk penghisap lembut. Mesin ini meniru ritme pemerahan susu alami, mengumpulkan susu tanpa menimbulkan stres atau rasa sakit. Seluruh proses hanya memakan waktu 5 hingga 7 menit per kambing. Susu mengalir melalui tabung steril ke dalam sistem pendingin tertutup yang kemudian langsung didinginkan agar tetap segar dan aman. Beberapa peternakan bahkan menghubungkan sistem pemerahan susu ke aplikasi atau dashboard komputer, sehingga peternak dapat memantau semuanya secara real-time, mulai dari berapa banyak susu yang dihasilkan setiap kambing, hingga rutinitas harian mereka. Setiap tahun ribuan pemburu berpergian ke seluruh dunia, dan membayar hingga $40.000 atau lebih untuk sekali tembakan. Kerbau yang besar, hewan yang diketahui membunuh lebih banyak pemburu daripada singa. Ini bukan sekedar sapi besar bertanduk, kita sedang membicarakan tentang binatang seberat 1.500 pon, dengan sifat pemarah, naluri setajam silet, dan otot untuk mendukung semuanya. Dalam video ini kami membawa Anda jauh ke jantung Afrika, tempat perburuan kerbau, dan hewan buruan dataran dilakukan dengan cara tradisional, penuh rasa hormat dan mendebarkan. Berburu di Sungai Nil di Cape Buffalo bukan sekedar petualangan liar, ini adalah sesuatu yang memerlukan perencanaan serius, dan organisasi yang tepat di belakangnya. Mengapa? Karena kedua binatang ini sangat besar, tidak dapat diprediksi dan jauh dari yang Anda duga, kuat, agresif dan dikenal menyerang saat terancam. Itu seperti menghadapi tank bertanduk. Jadi mengapa orang memburu makhluk luar biasa ini? Seringkali merupakan gabungan antara perburuan piala dan upaya konservasi, yang mungkin terdengar kontradiktif, tetapi dengarkan saya, bagi para pemburu piala, daya tariknya terletak pada tantangan yang luar biasa. Baik Sungai Nil, maupun Sungai Cape Buffalo, dikenal karena sifatnya yang tangguh. Mereka kuat, cerdas dan bisa sangat berbahaya saat terancam, membuat mereka menjadi ujian keterampilan dan keberanian tertinggi di hutan belantara Afrika. Selain sensasi yang mendebarkan, biaya besar yang dibayarkan oleh para pemburu, merupakan sumber pendapatan penting bagi konservasi satwa liar. Uang ini seringkali secara langsung mendanai inisiatif anti perburuan liar, pelestarian habitat, dan program pengembangan masyarakat, yang membantu penduduk setempat hidup berdampingan dengan hewan-hewan ini. Tahukah Anda bahwa biaya berburu seekor kerbau Nil dapat mencapai $4.000? Dalam beberapa kasus, perburuan terkendali juga merupakan alat manajemen untuk mencegah kelebihan populasi yang dapat merusak habitat dan memicu konflik manusia dengan satwa liar, terutama dengan spesies seperti kerbau tanjung yang dapat muncul dalam jumlah sangat besar. Jadi bagaimana caranya Anda memburu binatang sekuat dan seagresif kerbau, dengan indera yang begitu tajam, sehingga dapat mendengar ranting patah dari jarak beberapa meter? Nah, semuanya dimulai saat pemburu mendaftar, dan bergabung dengan tim yang dipandu oleh ahli. Dari situlah semua tentang sensasi lintasan. Kelompok itu mulai memindahi sabana dengan teropong, mempelajari jejak kuku di atas tanah, dan bahkan memeriksa kotoran segar untuk mengetahui arah kawanan. Kesabaran adalah senjata terbaikmu. Kalau terlalu berisik atau terburu-buru, kerbau-kerbau itu akan lari seperti hantu ke semak-semak. Ini adalah pengejaran yang lambat dan terfokus, bukan permainan untuk orang yang berisik atau gelisah. Dan kadang-kadang setelah berjam-jam melacak di bawah terik matahari, kru akan berhenti sejenak untuk istirahat tengah hari, karena mengejar kerbau bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika kawanan itu akhirnya terlihat, perburuan masih jauh dari selesai. Tim harus bergerak seperti bayangan, lambat, senyap, dan selaras sempurna dengan angin. Namun terkadang hanyalah satu kesalahan, sebuah ranting patah saat diinjak, suara gemerisik di semak-semak, atau berdiri melawan arah angin, bisa membuat perburuan berakhir. Karena dengan inderanya yang sangat tajam, kerbau Afrika dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun. Saat mereka merasakan adanya bahaya,
mereka tidak tinggal diam untuk menyelidiki, mereka melesat bagai guntur menghilang ke alam liar dalam hitungan detik. Setelah setiap upaya yang gagal, yang membedakan pemburu hebat adalah kemampuan mereka untuk mengatur ulang dengan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak kesabaran, dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap tantangan. Perburuan dimulai dan tim sekali lagi melacak, menelusuri, dan dengan hati-hati mendekati kerbau Tanjung dan Nil yang sulit ditangkap. Kali ini mereka tidak terburu-buru, dari kejauhan mereka mengamati kawanan, menentukan posisi menembak yang sempurna, aman, cukup dekat, dan dengan pandangan yang jelas, sasarannya seekor banteng tua, idealnya yang terpisah dari kawanan, atau berdiri di tempat yang bebas dari rintangan. Pada saat itulah pemburu yang ditunjuk melepaskan tembakan. Para pemburu ini terlatih, dan mereka tahu bahwa tembakan yang bersih dan cepat adalah satu-satunya cara yang terhormat untuk mengakhiri perburuan, menyelamatkan hewan dari rasa sakit yang tidak perlu. Karena kerbau-kerbau ini sangat kuat, pemburu biasanya menggunakan senapan berkaliber tinggi. Inilah momen di mana segalanya bergantung. Tembakan pertama, tembakannya harus sangat akurat, cukup kuat untuk menjatuhkan kerbau dengan cepat, dan mencegahnya lari atau lebih buruk lagi menyerang. Jika peluru pertama tidak berhasil, tidak ada waktu untuk ragu, pemburu harus segera menindaklanjutinya dengan tembakan cadangan, untuk memastikan keselamatan semua orang yang terlibat, dan untuk menghindari membiarkan hewan yang terluka melarikan diri ke alam liar, penderitaan dan tidak dapat diprediksi. Jika kerbau berhasil bertahan dari tembakan awal dan lolos, perburuan belum berakhir, itu hanya memasuki fase yang lebih intens. Tim akan dengan cermat mengamati arah pelariannya, dan mulai melacak, mengikuti jejak darah, semak yang terganggu, dan jejak kaki. Jika hewan tersebut ditemukan tergeletak tetapi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti nafas pendek, telinga berkedut atau sedikit gerakan, pemburu harus memberikan tembakan tepat terakhir, untuk mengakhiri penderitaannya secara manusiawi. Hanya setelah dipastikan bahwa kerbau itu benar-benar tumbang, dan tidak lagi menjadi ancaman, tim tersebut akan mendekati hadiah yang diperoleh dengan susah payah. Kadang-kadang momen ini datang setelah berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Usaha keras, kesabaran, dan kerjasama tim ada alasan yang sangat spesifik. Selamat datang di negeri mahakarya kuliner di mana setiap ham, atau bacon yang diawetkan, dibuat seperti karya seni sejati. Kelezatan ini menonjol karena aromanya yang kaya, rasa gurih yang menggoda, dan tekstur yang meleleh di mulut. Banyak yang takjub dengan nilai ekonomi besar yang dibawanya. Pada tahun 2024 daging ham olahan premium dapat dijual hingga $3.000 Amerika Serikat, sementara produksi global mencapai puluhan juta unit setiap tahunnya. Sekarang mari kita mengungkap perjalanan menarik berabad-abad, di balik terciptanya harta karun kuliner yang luar biasa ini. Daging babi Iberico diproduksi di peternakan modern dengan sistem tertutup, tempat babi dibesarkan dengan protokol ketat yang menjamin kesejahteraan hewan, dan ketertelusuran penuh. Ras ini berasal dari semenanjung Liberia, dan terkenal karena kemampuannya mengembangkan lemak intramuskular, memberikan daging tekstur lembut dan rasa yang unik. Babi dipantau secara teratur melalui blow chip, dan hidup di lingkungan alam semi-liar, dengan wilayah penggembalaan luas yang kaya akan vegetasi. Babi-babi tersebut hidup di lingkungan semi-liar, yang dikenal sebagai dehisa ekosistem hutan, padang rumput alami tempat mereka berkeliaran bebas, dan mencari makan yang kaya akan biji pohon ek, dan herba liar yang memberikan kontribusi besar, terhadap kualitas daging yang luar biasa.
Ekosistem alami ini mencakup luas sekitar 7,4 juta hektar di wilayah barat daya Spanyol dan Portugal. Setiap hari, babi Iberico bebas berkeliaran mencari makanan dari biji pohon ek yang jatuh, dan sumber air alami. Daging ham Iberico merupakan bagian babi yang paling berharga, diawetkan dengan garam, dan dikeringkan dengan udara secara alami selama beberapa tahun, untuk mengembangkan rasa yang kaya dan tekstur yang halus, dan lemak khas yang mudah meleleh di mulut. Persiapan ham Iberico di Jerman dimulai dengan hati-hati, memisahkan kaki belakang, memangkas lemak berlebih, lalu mengawetkannya dengan garam laut murni, yang berfungsi sebagai bumbu penyedap dan bahan pengawet, serta pengering alami. Ham diawetkan selama kurang lebih 2 minggu di ruangan dingin, yang suhunya dijaga di bawah 3 derajat Celcius, dan kelembapannya tetap di atas 90%, sehingga garam dapat meresap secara merata, tanpa mengeringkan permukaan. Daging ham digantung terbalik selama kurang lebih 90 hari, selama itu kelembaban udara akan berkurang secara bertahap, dan suhu akan naik secara perlahan, sehingga daging bisa bernapas dan rasa akan semakin nikmat. Tahap selanjutnya adalah ruang pengeringan paksa, di mana suhunya tetap stabil sekitar 10 derajat Celcius selama 3 bulan, untuk mengeringkan ham dan menstabilkan strukturnya. Seluruh proses ini tidak hanya memastikan kealamian pengawetan, tetapi juga menciptakan tekstur yang kuat, aroma yang dalam, dan warna khas daging ham premium yang diawetkan. Hanya ham yang memenuhi standar kualitas ketat, yang diberi merek dengan segel bercak panas langsung pada permukaan daging. Tanda resmi ini dengan jelas menunjukkan asal tanggal produksi, dan produsen bersertifikat, yang berfungsi sebagai jaminan keaslian, dan keterlacakan untuk setiap bagian. Daging ham yang sudah memenuhi syarat dicuci bersih dengan air dingin bertekanan tinggi, membersihkan sisa garam, lemak berlebih, dan debu yang terkumpul selama proses penuaan. Pengrajin terampil kemudian melanjutkan untuk memisahkan tulang dari daging ham secara manual, atau dengan alat semi-otomatis, menjaga struktur daging dengan hati-hati, dan memastikan lemak marmer yang halus tetap utuh. Daging ham sekarang menyerupai karya besar yang sudah jadi, siap untuk tahap akhir, yaitu pengemasan vakum. Setiap bagian ditempatkan dengan hati-hati dalam kantong transparan, dan semua udara dikeluarkan untuk mempertahankan rasa penuhnya. Untuk lini produk, irisan ham ditekan perlahan ke dalam cetakan, untuk menciptakan bentuk yang seragam, sehingga mesin dapat memotongnya menjadi irisan tipis dan rata. Setelah daging ham dibentuk, daging tersebut didinginkan sedikit untuk meningkatkan kekencangannya, sehingga mesin pengiris industri yang dilengkapi dengan pisau yang sangat tajam, dapat memotong irisan yang sangat tipis hingga tipis 0,5 mm, tanpa robek atau hancur. Baki-baki ini kemudian ditempatkan ke dalam mesin penyegel vakum, di mana semua udara dihilangkan, menciptakan lapisan transparan yang membungkus erat setiap irisan daging. Produk akhir adalah kemasan tipis dan berkilau, irisan jamon yang seragam sempurna, menarik secara visual dan secara ahli diawetkan dalam kesegaran. Sosis yang diawetkan dengan garam, juga merupakan salah satu makanan lezat yang paling banyak dicari di pasaran, terkenal karena rasanya yang kuat, tekstur yang kokoh dan keterampilan pembuatannya. Sosis ini seringkali disimpan selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Campuran daging giling halus dibumbui dengan campuran khusus, seringkali termasuk bawang putih, merica, cabai, anggur, atau rempah-rempah, dan kemudian didinginkan selama beberapa jam agar rasanya menyatu, dan campuran tersebut membentuk massa yang kohesif. Campuran tersebut kemudian dimasukkan oleh mesin pengisi berkapasitas tinggi ke dalam selongsong sosis alami atau sintetis untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran. Pilihan bahan pelapis baik alami atau sintetis tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga tekstur rasa dan waktu pengeringan. Sosis ini kemudian diasapi dalam ruang pengeringan tertutup, di mana panas lembut dan asap kayu aromatik mensterilkan, dan memberikan rasa khas pada sosis. Terakhir, sosisnya divakum atau disiram gas untuk pengawetan, siap untuk mencapai rak dengan warna cerah dan aroma khas yang tak tertahankan.